Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, saya Pak Suatmaji, ya, guru ekonomi akuntansi kelas 12 SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, mau menyampaikan materi tentang akuntansi perusahaan dagang. Untuk yang pertama kali ini saya menyampaikan pengantar akuntansi perusahaan dagang. Nah, Ananda sekalian, di semester 1 kita sudah belajar tentang akuntansi perusahaan jasa pada semester 1 dulu. Nah, atau semester ganjil. Pada semester genap ini ya, kita akan masuk pada akuntansi perusahaan dagang. Yaitu yang pertama kali adalah pengantar akuntansi perusahaan dagang. Ananda sekalian, yang pertama akan saya sampaikan adalah pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya melakukan transaksi pembelian, ya. Jadi transaksi pembelian ini yang dibeli adalah barang dagang, ya. Yang dibeli adalah barang dagang nih. Yang dibeli itu barang dagang, ya. Lalu untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuknya. Jadi yang kita beli itu kita jual kembali, tapi bentuknya tidak diubah sama sekali, ya. Nah, kalau diubah itu sudah beda cerita. Kalau kita beli barang lalu diubah atau diganti atau disempurnakan atau dimodifikasi begitu, lalu baru dijual, itu sudah bukan perusahaan dagang tapi manufaktur. Nah, perusahaan yang digolongkan sebagai perusahaan dagang antara lain adalah distributor, ya, agen tunggal, pengecer atau retailer bahasa asingnya, toko, ya, baik toko swalayan maupun serba ada, plaza, pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat grosir itu pedagang besar, dan lain-lain. Nah, itu adalah pengertian perusahaan dagang. Ingat, ada perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Pada perusahaan dagang ini yang dibeli adalah barang dagang lalu dijual kembali tanpa merubah bentuk. Nah, apa perbedaannya antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang? Lihat di sini, ya. Lihat ini yang pertama, ya. Yang pertama Anda lihat, ya, ini Pak Suatmaji tidak sampai, ya, anunya. Jadi perusahaan jasa kegiatannya memberikan pelayanan dengan menjual jasa. Sementara itu perusahaan dagang ini yang pertama, Anda lihat yang atas, bagian atas, ya, bagian atas. Kegiatannya adalah membeli barang dagang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuk. Nah, untuk yang kedua, perusahaan jasa itu, ya, yang kedua, ini lihat kamu, ya, yang kedua, bersifat relatif dan cenderung tidak sama dalam penetapan harga pada jasa yang ditawarkan. Contoh, ya, jasa servis sepeda motor. Sama-sama saya dan kalian menserviskan sepeda motor di sebuah bengkel, itu jasanya akan berbeda-beda karena kerusakannya berbeda, atau karena kerusakannya sama tapi intensitasnya lain. Intensitasnya sama tapi lama pengerjaan waktunya lain. Lama pengerjaan waktunya sama tapi kerumitan, pokoknya sangat relatif, ya, sangat relatif. Sedangkan perusahaan dagang memiliki keseragaman harga. Contoh, kita beli di minimarket. Saya beli beras, ya, C4 gitu. Kalian beli beras C4 di minimarket, harganya pasti sama. Kalau beda, heboh, ya. Jadi kalau beda itu malah lucu gitu, ya, akan menimbulkan kehebohan, ya. 3. Pendapatan pokok diperoleh dari hasil penjualan jasa. Jadi kalau
salon misalkan ya, bukan bengkel lagi tapi salon. Kalau salon itu pendapatan pokoknya diperoleh dari mana Pak? Ya dari rias ya, jasa rias ya, jasa krim bed ya, jasa potong rambut dan lain-lain ya. Dari hasil penjualan jasa seperti itu. Nah, sementara perusahaan dagang pendapatan pokok ya, ini nomor 3 nih. Pendapatan pokok diperoleh dari penjualan barang dagang. Jadi, kalau ada toko kelontong, pendapatannya dari mana Pak? Ya, penjualan dari barang-barang sembako misalnya yang dijual di toko kelontong itu. Seperti telur, seperti beras, dan lain-lain. 4. Untuk perusahaan jasa, laba usaha diperoleh dari penjualan jasa dikurangi biaya. Dulu pada saat semester 1 ya, kamu lihat ya, perusahaan jasa sudah saya terangkan untuk laporan rugi laba yang pertama kali dibuat. Itu caranya menghitung laba atau rugi adalah pendapatan dikurangi beban. Kelompok pendapatan diletakkan di atas, kelompok beban diletakkan di bawah. Berapa jumlahnya masing-masing, lalu dikurangkan. Kalau pendapatan lebih besar dari beban, itu namanya laba. Dan sebaliknya, kalau bebannya lebih banyak daripada pendapatnya, itu disebut rugi. Pada perusahaan dagang, laba usaha pokok ini ya, dari penjualan bersih dikurangi dengan harga perolehan dan biaya-biaya. Maksudnya bagaimana? Nanti kalau kita menghitung laba ya pada perusahaan dagang, itu kita harus menghitung penjualan bersihnya. Ya. Penjualan bersih berasal dari penjualan ya, lalu dikurangi dengan berbagai macam biaya penjualan ya, biaya penjualan ya. Nah, sebelum itu penjualan bersih itu adalah penjualan dikurangi dengan retur ya, lalu dikurangi dengan potongan penjualan. Pada lazimnya pada perusahaan atau korporasi, cara simpel untuk menghitung perusahaan laba ya, laba usaha pokok pada perusahaan dagang hanyalah dari penjualan bersih itu, yaitu penjualan atau sering disebut penjualan kotor dikurangi retur dan dikurangi potongan penjualan gitu. Apa itu retur? Retur adalah barang yang kita jual lalu dikembalikan lagi pada kita. Nah, 5, yang kelima, perusahaan jasa. Akun yang timbul dengan kegiatan tersebut ini relevan dengan nomor 4. Ini nomor 4 ya. Relevan dengan nomor 4. Artinya nomor 5 itu masih nyambung dengan nomor 4. Itu adalah pendapatan jasa dan beban. Sebab menghitung laba hanya berasal dari pendapatan jasa dikurangi beban. Sementara nomor 5 sangat kompleks ya. Nanti kalau kita menghitung laba atau rugi pada perusahaan dagang, maka akun yang terpengaruh adalah ya, ada pembelian, ada retur pembelian, ada potongan pembelian, ada beban angkut, ada penjualan, ada retur penjualan, ada potongan penjualan, ada beban angkut penjualan, dan persediaan barang dagang. Tapi jangan dipusingkan mengenai nomor 5 dulu ya. Jangan dipusingkan. Kamu kalau mikir belum sudah mikir ke nomor 5 nanti akan pusing. Maka obat pusingnya adalah tidak usah dipikir dulu ya. Jadi yang penting adalah prinsip-prinsip perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang 1, 2, 3, dan 4 ya. Nomor 5 lewat dulu, tidak usah dipikir. Nah, karakteristik perusahaan dagang ya. Karakteristik perusahaan dagang yang pertama adalah menjual barang dagang yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. Artinya apa? Ya. Jadi nanti laba atau rugi
itu berasal dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Gitu ya. Nah, 2, membeli barang untuk tujuan dijual kembali tanpa mengubah bentuk dan sifat secara berarti. Maksudnya, perusahaan dagang itu tidak ada kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai tambah. Tidak ada. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks perusahaan dagang, kalau kita beli sepeda motor, ya, itu akan kita jual sepeda motor juga. Roda 2 pada sepeda motor itu tetap kita jual sepeda motor beroda 2 juga. Tidak dijual dalam bentuk sepeda motor beroda 3. Gitu contohnya. Kalau kita membeli beras, konteks pembicaraan dari perusahaan dagang, maka kita jual dalam bentuk beras juga. Bukan kita jual dalam bentuk bubur. Kita beli kayu, ya. Konteks pembicaraan perusahaan dagang, yang kita jual kayu juga. Yang kita beli kayu gelondongan, dijual juga kayu gelondongan. Tidak dirubah menjadi kursi atau meja. Paham ya Ananda? Oke. 3. Barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Maksudnya, barang yang kita perdagangkan itu adalah barang konsumsi. Barang yang kita butuhkan sehari-hari. Nah, contohnya apa, Pak? Nah, contohnya Bapak tadi bilang sembako, misalkan ya. Ada telur, ada beras, ada minyak, dan lain-lain. Atau barang produksi. Ya, barang produksi apa? Maksudnya dalam ilmu ekonomi, barang produksi itu adalah suatu barang yang bisa menghasilkan barang yang lain. Contohnya apa, Pak? Kalian tahu pancing? Pancing itu barang produksi menurut pengertian ekonomi. Loh, pancing bisa memproduksi, Pak? Bisa. Memproduksi apa? Memproduksi ikan. Artinya dari pancing itu bisa gunakan untuk mengail ikan. Begini. Nah, gitu kan? Nah, kita menjual pancing itu sama saja dengan menjual barang dagangan, tetapi ini barang produksi. Atau bahan baku. Apa, Pak, itu bahan baku? Contohnya, kamu seorang pengusaha konveksi. Bahan bakunya apa? Ya, tentu kain. Lah, toko yang menjual kain itu adalah toko barang dagang, atau toko yang disebut perusahaan dagang, ya. Nah, yang dijual apa, Pak? Yang dijual bahan baku untuk perusahaan konveksi, ya. Nah, itu disebut bahan baku untuk produksi. Demikian Ananda, saya harap untuk karakteristik perusahaan dagang ini Ananda paham. Gitu. Berikutnya, syarat pengangkutan. Ada yang disebut FOB destination. Jadi, kita berasumsi bahwa dalam perusahaan dagang ini, konteks pembicaraan kita adalah perdagangan antar negara, gitu ya. Asumsinya begitu. FOB destination artinya, ya, jadi barang dari New York itu penjual, begitu ya, penjual ya. Pembelinya ada di Los Angeles, ya. Ini antar kota kebetulan ya, kebetulan antar kota. Itu kita mengirimkan barang itu menggunakan truk, gitu ya. Nah, lalu yang membayar biayanya siapa? Nah, ada pertanyaan besar. Pak, yang bayar biayanya siapa? Yang membayar adalah penjualnya, sellernya yang ada di New York, ya, sampai tiba ke Los Angeles. Kalau konteks pembicaraan tadi, ekspor misalkan, dari Indonesia ke Amerika misalkan, maka eksportir Indonesia itulah yang membayar biaya, ya, pengiriman barang sampai ke Amerika. Kalau antar kota, ya ini contohnya New York ke Los Angeles. FOB destination artinya barang itu dikirim ke Los Angeles dengan biaya penuh ditanggung oleh pedagang yang ada di New York, gitu ya. Nah, berikutnya FOB shipping point.
Contoh lagi dari kota di New York ya, ini lihat di New York. Nah, ini New York. Ini lihat New York. Kita kirimkan ke Los Angeles gitu ya, pembelinya di Los Angeles. FOB shipping point terbalik dengan FOB destination point. Jadi terbalik gitu ya. Maksudnya gimana, Pak? Penjualnya ada di New York, pembelinya ada di Los Angeles. Yang bayar biaya pengangkutannya adalah pembeli. Ingat, terbalik ya dengan FOB destination point, di mana FOB destination point yang membayar adalah sellernya atau penjual, kalau FOB shipping point yang membayar adalah pembelinya. Paham ya Ananda? Oke. Kita lanjut Ananda. FOB shipping point freight prepaid. Maksudnya apa? Ini yang bayar biayanya pembeli, tetapi biayanya dibayar lebih dulu. Prepaid itu bayar lebih dahulu. Ya, biaya angkutannya prepaid, freight itu artinya biaya angkutannya. Prepaid itu dibayar lebih dahulu. Siapa yang bayar? Seller atau penjual. Ini lihat ya, kamu lihat ada penjual. Nah, ini lihat ya. Penjualnya memberikan uang kepada sopirnya atau kernetnya gitu ya, kepada sopirnya untuk biaya angkut sampai di Los Angeles. Tetapi nanti kalau truk itu sudah sampai di Los Angeles, ini lihat ya, sudah sampai di sini Los Angeles, maka pembelinya mengirimkan uang ya lewat transfer kepada penjual. Jadi pada dasarnya yang bayar tetap ya pembeli, cuma ditalangi dulu oleh penjual. Jelas Ananda sekalian? Saya harap Anda tidak bingung. Ini syarat pengangkutan ya. Masih ada lagi yang disebut cost insurance and freight. Kalau disingkat CIF ya. Cost biaya insuran asuransi freight angkutan. Nah, jadi CIF ini ya, ini yang berarti penjual ya, penjual berkewajiban menyerahkan barang sampai pada pelabuhan tujuan termasuk asuransinya ya. Contohnya CIF Shanghai berarti barang dikirim sampai ke Shanghai, lalu barang tersebut biaya sepenuhnya termasuk asuransinya dibayar oleh penjual. Seperti ini ilustrasinya Ananda. Saya harap kalian bisa mengerti, memahami, dan bisa mengetahui dengan jelas apa yang saya terangkan ya. Di dalam perusahaan dagang yang biasanya ya transaksi jual beli itu antar korporasi itu dalam jumlah yang banyak begitu ya. Jadi sangat kecil kemungkinan dalam perusahaan dagang itu transaksinya hanya 1, 2 ya, 1 unit 2, tapi jumlahnya banyak. Itu bisa dilakukan secara tunai atau kontan gitu ya. Jadi bisa dilakukan secara tunai atau kontan. Lihat ini ya Ananda, tunai atau kontan di atas itu ya, di mana pembayaran dilakukan saat terjadi transaksi. Jadi saat ini terjadi transaksi, maka saat itu juga dibayar. Tapi bisa juga ya pembayaran itu tidak tunai. Artinya apa? Kredit. Ya, kredit itu artinya apa? Pembayaran tidak dilakukan saat itu juga. Maka ada syarat N-30. Lihat ini Ananda. N-30 ya. Nah, N-30 itu artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi. Jangan keliru, 30 hari setelah terjadinya transaksi. Kalau hari ini terjadi transaksi pada tanggal 8 Desember 2020, maka paling lambat bayarnya adalah tanggal 7 Januari 2021. Itu arti dari N-30. Ini lihat ya.
Nah, ada juga N garis miring EOM ya. Ini lihat yang kedua ya. Jadi EOM itu artinya end of months ya. Pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan. Beda loh dengan yang atas. Ya, N garis miring 30 beda loh dengan N garis miring EOM. Hari ini terjadi transaksi, kapan Pak bayarnya paling lambat? Paling lambat di akhir bulan ini, artinya tanggal 31 Desember 2020. Yang tadi 7 Desember, sekarang yang tadi 7 Januari, yang sekarang 31 Desember 2020. Itulah bedanya N garis miring 30 yang pertama dan N garis miring EOM. Nah, berikutnya ada syarat pembayaran N garis miring 10. Lihat ini ya. Dimana pada saat ada syarat pembayaran seperti ini, pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari ya, 10 hari. Paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Ya. Artinya apa? Hari ini terjadi transaksi ya. Maka paling lambat pembayarannya adalah 10 hari setelah akhir bulan, berarti tanggal 10 Januari 2021. Bisa bedakan ya? Yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, ini berbeda. Ya. Ada juga yang terakhir ya, 2 garis miring 10 N garis miring 30. Apa artinya itu Pak? Artinya bila pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari ya, atau kurang setelah tanggal transaksi, maksudnya hari ini terjadi transaksi tanggal 8 Desember, bila dibayar sebelum tanggal 18 atau pas tanggal 18 gitu ya, 8 tambah 10 kan 18. Nah, itu mendapat potongan sebesar 2% kalau bayarnya 10 hari setelah transaksi atau kurang. Kalau bayarnya tanggal 18 Desember atau kurang dari tanggal 18. Paling lambat pembayaran dilakukan 30 hari setelah transaksi. Artinya tetap ada batas waktu maksimal pembayaran, yaitu ya 30 hari setelah transaksi, yaitu tanggal 7 Desember 2021. Demikian Ananda penjelasan saya tentang syarat pembayaran. Semoga pada pertemuan kedua ini Ananda faham dan mengerti tentang apa yang saya terangkan. Ya, selamat belajar, ya, selamat berpisah ya untuk yang kedua kali ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan Pak Suatmaji. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.